Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, katakan dan sampaikanlah kepada semuanya bahwa kami para kegaiban terus berkeliling untuk melihat keadaan dan situasi, serta memantau tentang segala sesuatunya. Hal itu kami lakukan dengan berbagi tugas antar daerah dan wilayah. Karena yang demikian itu sesungguhnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih menugaskan kepada ruh-ruhnya para waliullah untuk menjaga dunia. Berkaitan dengan tugas kami itu pula adalah sebuah tugas yang tidak ringan, di mana zaman yang sedang engkau jalani ini adalah zaman yang akan menjadi zaman kebesarannya Khalifah yang agung, yaitu Khalifatud Dunia Al-Imam Al-Mahdi. Boleh dikatakan bahwa zaman kehidupanmu saat ini adalah zaman yang campur aduk tidak karuan, zaman tumpang tindih berbagai pemahaman, sehingga terkadang yang benar menjadi remang-remang, yang salah berani ngeyel sehingga tampak benar, dan berbagai macam hal terjadi di zamanmu ini. Itu semua adalah dalam sisi lahiriahnya. Sedangkan dalam sisi gaibnya, bahwa terjadi juga berbagai macam hal. Ada banyaknya ruh-ruh masa lalu yang kembali dalam kehidupan. Ada ruh-ruh yang tidak dapat perintah dari Tuhan, tapi menyamar dan mendampingi orang-orang tertentu, memberikan pemahaman yang salah. Namun karena disampaikan dan dikemas sedemikian rupa, sehingga tampak sebagai kebenaran, membuat bingung dan membingungkan berbagai kalangan dan umat. Lalu ada juga pasukan Dajjal dan Iblis, yang dianggap ruhnya para wali, berpidato melalui raganya orang-orang tertentu, sehingga si orang tersebut dianggap orang pintar, atau bahkan sebagai orang alim. Lalu ada juga reinkarnasinya dari kaum jin yang terlahir sebagai manusia, dan masih banyak lagi yang terjadi dalam keruwetan dunia akhir zaman, baik secara lahir maupun dalam sisi kegaibannya. Alam kebenaran bercampur dengan alam remang-remang, dari sudut ilmiah atau keilmuan, antara hak dan batil. Untuk itulah kami ruh-ruh kebenaran dari waliullah yang menerima tugas, terus berkeliling untuk mengetahui hal-hal mana yang masih salah dan keliru, baik dalam soal riwayatnya maupun dalam soal kebenarannya tentang ruh-ruh atau makhluk-makhluk kegaiban yang merasuki alam dunia lahirmu melalui raga-raga manusia. Untuk itu pula ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepadamu sebagai pelurusan atas pendapat-pendapat yang salah dan keliru, agar masing-masing orang tidak terus terlibat dalam pergumulan kesesatan ilmu yang ditimbulkan dari pengaruh-pengaruh kegaiban yang batil. Wahai Sang Penyair, hal pertama yang ingin kami luruskan adalah tentang perihal berkembangnya pemahaman bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah titisannya Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka perlu kami jelaskan kepadamu, wahai Sang Penyair, bahwasanya Nabiullah Khidir alaihissalam itu adalah hamba Allah yang diberikan perpanjangan usia ila yaumil kiamah, sampai nanti datangnya kiamat.
Untuk itu kami pertegas sesuai kebenarannya, bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam itu adalah hamba yang hidupnya dalam kerahasiaan Allah, sehingga tiada kata dan kalimat bahwa beliau nitis, reinkarnasi, dan lain sebagainya. Nabiullah Khidir alaihissalam itu adalah satu kehidupan yang kematiannya ditangguhkan sampai dengan datangnya kiamat. Kemudian yang berhubungan antara Nabiullah Khidir alaihissalam dengan yang terpilih imam akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, perlu kami jelaskan dan kami terangkan dengan kalimat penjelasan yang gamblang, agar tidak terjadi salah penafsiran, sehingga bisa menimbulkan kesesatan terhadap pemahamannya. Wahai sang penyair, sudah seringkali kami sampaikan kepadamu bahwa yang terpilih itu adalah yang dikatakan sebagai satu raga 1000 jiwa. Kemudian salah satu dari 1000 jiwa tersebut adalah jiwa dan ruhnya Nabiullah Khidir alaihissalam secara hakikat. Jika kemudian ada pertanyaan, lalu raganya Nabi Khidir alaihissalam itu sendiri ada di mana? Maka kami jelaskan secara hakikat, bahwa dalam hakikat itu adalah mutlak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu-ilmu laduni dan hidayah. Sebagaimana contoh bahwa ketika Allah menghendaki kepada seorang hambanya waliullah untuk melakukan dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, apakah kemudian bahwa yang satunya itu adalah jin korin, jin pendamping? Maka kami perjelas kepadamu, wahai sang penyair, bahwa yang demikian itu adalah bukan jin korin, ataupun jin pendamping, ataupun jin apapun. Dan kerahasiaan tentang hal seperti itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya itu sendiri. Dan kami tambahkan pula penjelasan bahwa memang terkadang ada kejadian yang seperti itu adalah yang dilakukan oleh jin korin atau jin pendamping. Namun bagi orang-orang yang memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan selalu menjaga dirinya dari tipu muslihat jin, setan, iblis, dan bahkan dari muslihatnya Dajjal. Wahai sang penyair, kami katakan kepadamu bahwa sesungguhnya hubungan Imam Al-Mahdi dengan Nabiullah Khidir alaihissalam itu adalah sangat dekat. Sebab secara syariat lahir bahwa dia yang terpilih itu adalah murid dari beliau Nabiullah Khidir alaihissalam. Karena Nabiullah Khidir alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan berbagai macam hal kepada yang terpilih tersebut, agar diperoleh ilmu yang benar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara hakikat, bahwa ketika Nabiullah Khidir alaihissalam itu mengajarkan kepada yang terpilih, Imam Al-Mahdi, maka waktu pembelajarannya adalah secara intens dan terus-menerus. Untuk itulah bahwa kemudian beliau Nabiullah Khidir alaihissalam itu telah berada dalam dirinya semenjak waktu yang telah lama. Secara hakikat, kemudian Nabiullah Khidir alaihissalam itu berkata kepada yang terpilih, wahai engkau, hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba pilihan di akhir zaman, sebagai khalifatud dunia Al-Imam Al-Mahdi, maka dengarkanlah baik-baik bagi dirimu tentang yang akan aku sampaikan ini kepadamu, sehingga dirimu memperoleh pemahaman yang benar, sebenar-benarnya. Wahai hamba yang terpilih,
Ketahuilah bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Sabdaku adalah sabdamu, ucapanmu adalah ucapanku. Namun aku tetaplah aku, sedangkan kamu tetaplah sebagai kamu. Wahai Sang Penyair, kami uraikan kepadamu bahwa ketika kalimat itu terucap dan tersabdakan, maka sesungguhnya bahwa kami adalah menjadi saksi sebagai persaksian. Maka kami perlu menjelaskan kepadamu sebagai pelurusan pemahaman bagi semuanya secara benar. Wahai Sang Penyair, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa yang diucapkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam tersebut adalah bahwa segala ilmu pengetahuan dan pemahaman yang beliau Nabi Khidir alaihissalam miliki itu telah ditumpahkan juga kepada yang terpilih, yaitu Imam Al-Mahdi. Sehingga terjadi persamaan penguasaan ilmu yang sama, yaitu ilmu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala antara Nabiullah Khidir alaihissalam dengan Imam Al-Mahdi. Namun demikian, bahwa mereka adalah tetap dua makhluk yang tetap mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari pembalasan itu terjadi. Dan hal yang demikian itu janganlah diperdebatkan secara syariat, karena yang terjadi tersebut adalah sebuah kejadian dalam hakikat, di mana setiap kejadian hakikat itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kami uraikan dan kami jelaskan tentang keterkaitan antara Nabiullah Khidir alaihissalam dengan Imam Al-Mahdi, serta kami katakan bahwa Imam Al-Mahdi adalah bukan titisan Nabiullah Khidir alaihissalam. Wahai Sang Penyair, ketahuilah pula bahwa hal yang semacam itu adalah berlaku dalam hubungannya Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Imam Al-Mahdi. Yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, sedangkan Imam Al-Mahdi adalah khalifah dan bukan Nabi ataupun Rasul. Kemudian persamaan riwayat antara hubungan Nabiullah Khidir alaihissalam dengan Imam Al-Mahdi dalam persamaannya hubungan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Imam Al-Mahdi, bahwa keberadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam mendampingi Imam Al-Mahdi adalah untuk meluruskan kembali semua ayat maupun hadis yang telah disimpangkan oleh umat antar zaman untuk dikembalikan pada kedudukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Untuk itulah bila telah tiba masa dan waktunya, maka Imam Al-Mahdi adalah orang yang termasuk sebaik-baiknya perawi hadis Rasulullah Muhammad SAW, dikarenakan beliau didampingi secara langsung pemilik sabda hadis, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Sang Penyair, hal yang sangat penting sekali untuk kami sampaikan kepadamu, serta untuk disampaikan kepada semuanya, agar jangan sampai salah dalam menafsirkan tentang perjalanan akhir zaman, khususnya bagi umat Islam. Hal ini sangat penting sebab telah banyak sekali berkembang pemahaman yang salah dan keliru, akan tetapi tetap diyakini sebagai kebenaran. Simaklah baik-baik, wahai Sang Penyair.
Islam dan hukum-hukumnya itu akan dicampur dengan adat dan budaya atau hal apapun, maka tetaplah harus berpedoman dengan benar sesuai Al-Quranul Karim dan hadis, baik secara syariat maupun secara hakikat. Sebagaimana contoh, banyak sekali berkembang pemahaman bahwa Imam Al-Mahdi itu lebih istimewa daripada Rasulullah Muhammad SAW. Hal itu sangatlah tidak benar atau bahkan tidak benar sama sekali. Dan contoh lagi, ada yang menggambarkan dengan gaya bahasanya yang lembut bahwa hadis-hadis Rasul itu adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Dajjal. Orang-orang yang beranggapan demikian itu adalah bagian dari orang-orang yang justru telah dirasuki oleh Dajjal dan pasukannya, yang dikemas dengan bahasa yang sangat halus, sehingga yang mengatasnamakan itu pun sampai tidak menyadari bahwa kata dan kalimatnya itu adalah salah dan keliru. Islam yang dicampur dengan Jawa, dengan Sunda, dan dengan berbagai macam adat dan budaya pun, jika para pemahamnya menafsirkan dengan benar, maka Islam akan tetap berada di tempat yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha tinggi, Rasulullah adalah kekasih sejati atau yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang lainnya daripada Rasulullah, maka sebaik dan sepandai seperti apapun, ia akan menempati posisi di bawahnya dan di bawahnya sampai pada level yang terbawah. Wahai sang penyair, sementara itu dulu yang kami sampaikan kepadamu sebagai bahan pelurusan atas pemahaman-pemahaman yang salah dan keliru. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.